Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib Rizik, ketahuilah, permasalahan nasab ini itu sebenarnya datang dari keluarga kalian sendiri, yaitu Bahar bin Smith, yang mengatakan bahwa seluruh keturunan Wali Songo itu terputus hanya dari perempuan, dan dia menunjukkan apa yang telah dia katakan itu berdasarkan keputusan dari Robito. Silahkan Anda lihat YouTube-nya. Dan bahkan dengan congkak dan dengan sombongnya Bahar Smith tidak akan mencabut kata-katanya. Tahukah Anda, bukankah hal ini semua keluarga Anda, Ba'alami, Robito Halawiyah, telah mento'an nasab seseorang? Padahal fakta datanya yang bisa kita saksikan dan kita buktikan, Sultan Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Muhammad Yusuf, keturunan dari Sunan Gunung Jati, zuriatnya Sunan Giri, banyak zuriatnya. Sunan Ampel punya putra Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan banyak lagi zuriatnya. Dan Sunan Kudus juga. Ini semua bisa dibuktikan dan bisa disaksikan. Tetapi kenapa Anda, Robito Halawiyah, berdasarkan dari perkataan Bahar Smith, mengatakan dan membuat suatu keputusan bahwa nasab Wali Songo terputus dari jalur laki-laki? Ada apa sebenarnya di balik semua keputusan Robito Halawiyah? Dan dari mana sumber dasar Robito Halawiyah ini bisa mengambil suatu keputusan, ya, memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo? Ketahuilah, kenapa kami tidak menerima dan kenapa kami menolak dengan keras pernyataan Bahar Smith yang berdasarkan dari keputusan Robito Halawiyah. Karena dengan adanya perkataan Bahar Smith dan keputusan Robito Halawiyah, berarti kalian semua telah memutuskan nasab-nasab dari para ulama dan masyayikh, guru-guru besar kami semua di Nusantara. Sebagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau keturunan dari Wali Songo. Syekh Khalil Bangkalan, keturunan dari Wali Songo. Syekh Maimun Zubair, keturunan dari Wali Songo. Ki Haji Jasuli Usman Ploso, keturunan dari Wali Songo. Pondok Pesantren Lirboyo, Sidogiri, semua keturunan dari Wali Songo. Bukankah dengan keputusan-keputusan dari Robito Halawiyah itu sama dengan memutuskan nasab silsilah keluarga besar para masyayikh, guru-guru kami yang bersambung nasabnya sampai ke Wali Songo? Oleh karena itulah, dengan hal demikian kami tidak bisa menerima dan kami menolak, dan kami pun tidak bisa tinggal diam, karena kami memiliki kewajiban untuk menjaga marwah martabat keluarga besar para masyayikh dan guru kami yang nasabnya bersambung laki-laki jalur lurus sampai ke Wali Songo. Mungkin guru-guru kami, mereka tidak merasa tersakiti karena keilmuan mereka, karena ketawaduan mereka. Tetapi kami sebagai murid, sebagai santri-santri dari masyayikh kami, sebagai keluarga besar zuriat Wali Songo, tidak akan bisa menerima dan tidak akan tinggal diam. Sebagaimana engkau, hai Habib Rizik, juga tidak menerima dan tidak tinggal diam atas terputusnya nasabmu berdasarkan kajian yang telah kami kaji secara teliti. Maka harus Anda pikirkan baik-baik. Anda mengakui Wali Songo, tapi Anda menafikan zuriatnya. Pikirkan baik-baik. Ya. Jangan hanya bisa berkuar-kuar, tetapi kini ternyata setelah kami balik
untuk mengkaji nasab kalian semua, ternyata kami menemukan suatu kejanggalan dan keanehan pada diri yang bernama Ubaidillah. Kami teliti kembali dan kami kuatkan dengan berbagai macam literatur kitab, hingga tidak ditemukannya nama Ubaidillah ini sebagai putra Syed Ahmad dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Dan oleh karenanya, sekarang kami ingin bertanyakan kepada kalian, karena kami tidak menemukan adanya kitab-kitab itu semua yang mengkonfirmasi tentang Ubaidillah sebagai putra Syed Ahmad. Sekarang kami ingin bertanya kepada Anda, Habib Rizik, kalau memang benar-benar Anda seorang ahli nasab, kalau memang benar-benar Anda ingin selalu mempertahankan nasab Anda sebagai zuriat Nabi, apakah Anda memiliki kitab sezaman, atau paling tidak kitab yang mendekati masa dari Ubaidillah? Karena untuk mengetahui siapa sebenarnya Ubaidillah ini, itu harus menggunakan data, harus menggunakan kitab, baik itu kitab nasab ataupun kitab sejarah. Anda mengatakan selalu dengan berdasarkan syuhrah wal istifadah. Inilah yang sedang kami tanyakan. Selama 5 abad, dari abad 4 sampai ke abad 9, tidak terjadi syuhrah wal istifadah yang dari generasi ke generasi di abad itu sampai 5 abad tentang siapa sebenarnya Ubaidillah ini. Itu tidak terjadi. Syuhrah wal istifadah itu terputus selama 550 tahun. Terus bagaimana kita mengetahui syuhrah wal istifadahnya selama 550 tahun kalau tidak berdasarkan dengan kitab-kitab? Dari mana? Ya, dari mana kita dapatkan? Itu sudah kami pertanyakan. Karena untuk menggapai syarat syuhrah wal istifadah yang sah, maka harus jelas dari generasi ke generasi. Riwayat dari generasi ke generasi ini selama 550 tahun ini terputus, dan kami ingin mempertanyakan tentang syuhrah wal istifadahnya. Bagaimana syuhrah wal istifadahnya Ubaidillah ini yang berdasarkan pentasaghiran dari Abdullah putra Syed Ahmad, sedangkan Abdullah saja masih menjadi suatu pertanyaan, tahu-tahu berganti nama menjadi Ubaidillah. Lebih aneh lagi jadinya. Ini kan tidak terjadi syuhrah wal istifadahnya, dan syuhrah wal istifadah itu hanya klaim kalian semata. Justru ini yang sedang kami pertanyakan. Kami tidak membenci kalian, kami hanya ingin mengetahui apakah kalian ini benar-benar zuriyah asli dari baginda Nabi. Dan hal ini pun yang Anda lakukan untuk keluarga besar Wali Songo, keluarga besar para masyayikh, guru-guru kami semua yang Anda nafikan. Tetapi sekarang Anda gunakan untuk menguatkan nasab Anda. Tidak, sungguh Anda memalukan. Anda tendang nasab keluarga besar para masyayikh guru kami, tapi sekarang Anda gunakan pendapat-pendapatnya atau perkataannya untuk menguatkan nasab Anda. Gampang sebenarnya jawabannya. Tunjukkan bukti itu semua. Kalau memang nasab kalian sah, sahih, hak, pasti bisa dibuktikan dengan dalil. Pasti bisa dibuktikan dengan dalil. Wahai kalangan ahli ilmu, wahai kalangan para kiai, para ustadz, para ulama, ketahuilah, agama Islam itu hanya berdasarkan ilmu. Agama Islam itu berdasarkan wahyu. Wahyu adalah ilmu. Al-ilmu nur. Ingat, ilmu itu seperti cahaya, yang dengan ilmu itu kita bisa melihat
yang dengan cahaya itu kita bisa melihat sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak, sesuatu yang berada di kegelapan menjadi terang. Dan dengan ilmu itu kita juga bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, dan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, kami mencintai semua para habaib, kami cintai. Tapi bukan hanya para habib, semua. Baik orang yang bukan ulama, bukan kiai, anak-anak jalanan kami cintai. Ya, anak-anak yang hidupnya berada di bawah standar kami cintai semua. Kami cintai. Karena itu perintah Al-Quran, perintah baginda Nabi untuk mencintai sesama umat dan untuk mencintai sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Makanya kami doakan semuanya. Di dalam doa kami seperti itu. Ya. Nah, silahkan buktikan keabsahan nasab kalian. Karena bagaimana mungkin kami bisa mengakui dan meyakini kebenaran kesohihan nasab kalian semua tanpa dalil? Tidak diperbolehkan. Bagaimana kita akan mengakui dan meyakini nasab Anda semua tanpa dalil yang hak, tanpa pembuktian yang bisa dibuktikan dengan data yang hak? Kalau memang nasab kalian hak, kalau memang nasab kalian benar, pasti bisa dibuktikan dengan dalil, pasti. Tapi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil, ada apa? Ada apa dengan itu semua? Wahai Habib Rizik, ingatlah. Ya, ingat. Engkau boleh berkata-kata, bersilat lidah untuk mempertahankan nasabmu. Tapi ingat, nasab kalian tidak akan pernah kalian bisa untuk bertahan dan pertahankan nasab kalian kalau hanya menggunakan kata-kata ataupun narasi bersilat lidah di hadapan khalayak ramai. Tetapi nasab kalian akan hak dan berdiri tegak lurus untuk selamanya ketika kalian bisa membuktikannya dengan data keilmuan. Ilmu adalah menjadi sumber kebenaran, bukan perkataan yang tidak berdasarkan. Kebenaran bisa dibuktikan dengan keilmuan. Kalau Anda merasa benar, kenapa Anda harus merasa takut, gelisah, gundah, hingga untuk mempertahankan nasab kalian? Sampai-sampai kalian berani untuk melanggar syariat Allah dan baginda Rasulullah, mencaci, memaki, menghina orang lain. Ini bukan watak dari zuriat Nabi. Silahkan tunjukkan buktinya. Tidak usah banyak berkelit. Semakin Anda berkelit dan Anda tidak membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, dengan fakta dan data, maka itulah yang akan menjadi jalan kehancuran untuk kalian semua. Ingat, kami tidak pernah memutuskan nasab seseorang, terkhusus nasabnya Pak Alawi, Ubaidillah. Tetapi yang memutuskan itu adalah ilmu. Keilmuan itulah yang memutuskan nasab kalian. Maka saya peringatkan, jangan membuat framing dan fitnah seolah-olah kami memutuskan nasab kalian. Tidak. Kami hanya mempertanyakan kebenaran nasab kalian sebagaimana kalian memutuskan nasabnya keluarga besar masyayikh dan guru-guru kami semua. Ingat itu Habib Rizik. Kami hanya mempertanyakan, kalau memang nasab kalian itu hak, buktikan dengan data dan dalil. Tetapi ketika kalian tidak bisa membuktikannya, maka data, dalil, ilmu itulah yang memutuskan nasab kalian. Dan semua ini terjadi bukan kehendak manusia, tetapi semua adalah kehendak Allah yang telah tertulis di dalam